Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Devi Mevina dengan NIM 056, Muhammad Nafizatul dengan NIM 061, Alvina Rasika dengan NIM 089, Rafif Nafal dengan NIM 077, dan Muhammad Teguh dengan NIM 093. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab sosial. Berikut materinya. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dari kepentingan publik eksternal. Perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Jenis-jenis tanggung jawab sosial ada 4. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi yaitu memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum yaitu perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika yaitu perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kebebasan memilih. Tanggung jawab kebebasan memilih yaitu tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela. Yang kedua, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. Contoh, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau Pelindo 3 memperoleh penghargaan 4 bintang dalam kategori pengelolaan CSR atau Top CSR Awards 2021 dalam majalah Top Business. Apresiasi tersebut didapat berkat komitmen Pelindo 3 dalam menanggulangi COVID-19 melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pelindo 3 menyelenggarakan program CSR secara rutin dan berkelanjutan. Adapun kegiatan CSR yang dilakukan meliputi bantuan untuk korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, serta pelestarian alam. Aktivitas CSR yang dilakukan juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pinjaman modal usaha. Pinjaman tersebut diberikan kepada UMKM binaan perseroan di wilayah kerja Pelindo 3. Yang ketiga yaitu ruang lingkup dan implementasi CSR antara lain. Yang pertama yaitu basic responsibility, adalah tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Yang kedua yaitu organizational responsibility, adalah tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder. Dan yang ketiga yaitu social responsibility, adalah tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat. Program-program CSR meliputi CSR bidang pendidikan, CSR bidang kesehatan, CSR bidang lingkungan, serta CSR bidang modal sosial. Manfaat implementasi CSR bagi perusahaan. Yang pertama yaitu reputasi dan citra perusahaan yang lebih baik. Yang kedua, lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang ketiga, bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal. Yang terakhir, keamanan yang lebih besar. Adapun manfaat implementasi CSR bagi masyarakat yaitu peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, peluang ekonomi, serta pelestarian lingkungan. 4. Triple bottom line. Pendekatan triple bottom line digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Triple bottom line memiliki 3 elemen penting, yaitu sebagai berikut. 1. People atau manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup di bumi yang melakukan dan
mengerti konsep berbisnis. 2. Planet. Planet selain sebagai tempat tinggal manusia, sebagai pelaku ekonomi, juga memiliki peran dalam keberlanjutan ekonomi itu sendiri, baik dalam cara memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, juga menjaga agar sumber daya tersebut agar terus ada. 3. Profit atau keuntungan. Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan yang didapat dari pengurangan biaya dari pendapatan yang telah diperoleh. 5. Reputasi perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap perusahaan, di mana tergantung kepada apa yang dilakukan perusahaan sebagai entitas. 6. Permasalahan polusi. Pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian perusahaan yang tidak memantau dampak aktivitas operasional lingkungan. Berkembangnya dunia sektor industri tidak bisa dipungkiri menimbulkan efek permasalahan terhadap lingkungan. Kasus pencemaran lingkungan yang terjadi dalam dunia lingkungan saat ini menimbulkan kesadaran perusahaan untuk mencari upaya dalam menanggulangi dan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan lingkungan. 7. Tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, menyejahterakan masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial terhadap karyawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.